Jadi pada pagi hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebelum teman-teman presentasi, saya terlebih dahulu akan memperlihatkan sedikit bagaimana prosedur atau cara kerja dari pengecekan plagiasi ya. Pengecekan plagiasi. Karena yang sangat penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah itu, yang pertama yang kita bahas pada minggu lalu yaitu manajemen referensi yang akan sangat membantu kita dalam proses penulisan. Yang kedua, plagiasi ya, yang sudah pernah ditanyakan juga oleh Pak Asis. Yang ketiga, pengecekan tipe ya, tipe atau kesalahan-kesalahan penulisan. Sebelum selanjut, suara saya kedengaran jelas atau seperti apa? Ya, bagus Bu, kedengaran. Jelas Bu. Baik. Saya akan share screen dulu. Seperti ini ya. Jadi akun pengecekan plagiasi itu kan ada berbagai macam. Kalau saya sendiri yang saya gunakan itu adalah Turnitin. Dan teman-teman bisa juga mengakses atau memperoleh akun Turnitin itu. Kalau angkatan sebelumnya itu mereka ada yang membeli sendiri, ada yang patungan-patungan, jadi satu angkatan, satu akun, satu yang bertanggung jawab, yang bisa membantu cek plagiasi. Karena kebanyakan tugas-tugas yang diberikan nantinya oleh dosen itu menggunakan cek plagiasi, khususnya kalau saya pengampu mata kuliahnya, saya harus cek plagiasinya, kemudian dalam penulisan tesisnya juga nanti itu sangat dibutuhkan ya, cek plagiasi supaya untuk memastikan teman-teman tidak mengerjakan tugas atau tidak menulis naskah proposalnya itu hanya copy paste ya, seperti itu. Jadi bisa diperoleh di Shopee juga banyak ya, banyak diperjualbelikan. Kemudian nanti juga akan ada range plagiasinya. Untuk ujian proposal itu maksimal 30% untuk S2. Baik, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Turnitin, bisa langsung dibuka di Google-nya. Turnitin.com. Ini saya memberikan contoh, coba mengecek satu tugas yang sudah masuk ya. Saya kurang tahu tadi siapa tugas yang sudah saya download. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman nanti punya akun Turnitin, seperti ini kurang lebih tampilannya. Saya coba submit. Jadi dimasukkan saja, disubmit saja naskahnya. Jadi boleh naskah tesisnya nanti atau naskah tugas yang dimiliki boleh. Kemudian diupload. Confirm. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau sudah tersubmit, dia akan muncul proses ya, proses.
Nah, kalau sudah selesai proses nanti akan muncul presentasinya. Kalau untuk melihat, kita boleh view, ya view. Saya simulasikan ini seolah-olah tadi yang kita cek sudah keluar hasilnya ya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini 21% ya. Jadi di bagian bawah itu paling bawah sekali coba kita download. Itu akan muncul di reviewnya ini, di view yang kita download tadi, yang hasil pengecekannya tadi akan muncul angka-angka seperti ini teman-teman ya. 10, 7, 7, 9, berbagai macam, 22. Ya, itu artinya apa? Saya coba buka. Bagusnya turun. Tunggu sebentar ya. Wah, ini sudah ada. Yang saya cek tadi rupanya adalah tugas dari Aulia ya, Aulia. Tugas dari Aulia dan hasil pengecekan plagiasinya itu 68%. Tunggu saya buka dulu ya, saya tampilkan. Kita lihat sama-sama. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu. Ya. Ini tadi hasil pengecekan yang kita masukkan tadi. Ini saya sudah lihat tadi ternyata punyanya Aulia, teman kelas Tak, yang kebetulan sudah memasukkan tugas di Hiles yang dan saya download tadi. Ini 68%-nya jadi sangat tinggi. Ini 68% similarity index-nya. Dan angka-angka tadi itu artinya ini kan yang angka-angka 10, 8 bervariasi tadi kan ada 2, 4, 4, 5. Jadi yang terblok-blok ini warna-warna ini semua teridentifikasi sebagai plagiasi. Hanya persentasenya yang persentase yang berbeda-beda bervariasi ya. Nah, di sini di report akhirnya ini originality reportnya ini mengatakan bahwa tingkat plagiasi yang tertinggi itu ada pada angka 1, 2, 3 ya, berurutan. Jadi yang paling tinggi itu di angka 1 14%. Kemudian berurut 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu nanti dikembalikan naskahnya, naskah tugas ataupun naskah tesisnya nanti, fokus perbaiki saja 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3 saja karena itu yang tingkat plagiasinya yang paling tinggi. Ya, yang kecil-kecil itu abaikan saja. Misalnya apalagi nomor 9, nomor 10 itu hanya 1%. Jadi jika teman-teman mengubah, melakukan perubahan di nomor tersebut, konsen di nomor tersebut, nanti penurunannya itu akan sedikit, tidak signifikan. Ya, jadi kalau nanti dirubah, pilih yang 1, 2, 3 sampai 4 saja. Kita lihat. Nah, ini contohnya yang 1 ini. Terlihat kan? 1, jalan merupakan salah satu sarana dan prasarana perhubungan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi caranya untuk memparafrase atau membuat kalimat baru yang tidak mengubah makna asli dari kalimat aslinya itu, silakan baca dulu kalimatnya full sampai selesai, kemudian membuat kalimat baru.
1. Nah, ini nomor 1 full. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Ya, Bu. Jelas, Bu. Oke, sekarang kita melangkah ke pengecekan tipe. Jadi teman-teman kebanyakan, dulu saya baca chat dulu. Kebanyakan teman-teman itu yang kumpul tugas langsung menyetor saja ya, tidak membaca kembali naskahnya seperti apa. Ya, jadi kadang sampai di pembimbing itu atau dosen pengampu itu sampai double space, penulisan huruf yang lebih, itu semua hal-hal yang mendasar seperti itu sebenarnya tidak harus sampai di pembimbing atau di dosen pengampu ya. Jadi itu gunanya dibaca kembali dulu naskahnya, kemudian dilakukan pengecekan tipe. Pengecekan tipe. Kalau saya sendiri, jadi alternatif pengecekan tipe itu ada berbagai macam cara ya, opsi. Ada yang bisa teman-teman mengetik di Google tipe online. Ini terlihat tipe online, kelihatan ya? Ini yang saya klik ini, tipeonline.com. Kelihatan, Bu. Nah, boleh juga seperti itu. Boleh juga melalui tipe online, bisa memasukkan dokumen ya. Kemudian boleh juga, kalau saya lebih ke ini, docgoogle.com. Docs.google.com. Docs.google.com. Nah, seperti ini. Kemudian klik ini yang kosong. Saya akan coba memasukkan naskah dari Aulia tadi. Tinggal di paste, di copy saja masuk naskahnya. Jadi boleh per paragraf, boleh juga langsung kontrol di blok semua nanti di naskahnya. Nah, kalau sudah masuk di sini itu akan terdeteksi. Contohnya ini yang garis merah di bawah ya. Jadi kalau teman-teman sudah sering mempraktekkan hal yang seperti ini, anggap saja ini adalah review atau mengulang saja kembali materinya ya. Jadi ini lainnya kan. Nah, berarti huruf N-nya ada 3. Itu akan terbaca sendiri. Kesalahan-kesalahan penulisan itu mulai yang kecil akan terbaca. Jadi kalau ada yang garis merah di bawahnya itu berarti dia teridentifikasi kesalahan penulisan. Jadi ketika Bapak Ibu klik yang ada garis merah di bawah itu akan ada muncul opsi pilihan perbaikan. Ini lainnya ya. Ke tempat lainnya. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Ini kesalahan penulisan pada untuk. Ketika kita klik muncul untuk. Ya. Transportasi kurang N. Kita klik muncul opsi perbaikannya. Dan seterusnya ke bawah. Aspal poros, harusnya apa? Aspal porus. Campuran, harusnya campuran. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu menyetor naskahnya itu dicek terlebih dahulu penulisannya, kemudian plagiasinya seberapa besar, dan seterusnya ke bawah. Oke? Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Ya,
oke. Itu saja materi yang sedikit yang saya share pada pagi hari ini, dan nanti silakan diaplikasikan pada penulisan tesisnya ya, proposalnya. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua, yaitu presentasi tugas yang kemarin. Saya persilakan ke Pak Arsad terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya menyimak, nanti ditanyakan apa-apa yang kurang jelas atau dikoreksi di penulisannya Pak Arsad. Silakan Pak, lanjut. Pak Asis. Saya share dulu. Iya. Baik, untuk tugas saya pada kesempatan ini saya akan presentasikan terkait dengan rencana penelitian yang nantinya akan menjadi, yang insya Allah akan menjadi judul, yaitu dengan judul evaluasi penggunaan groundwater tank terhadap gedung Unjah. Mungkin ini masih perlu nanti ada perbaikan-perbaikan di judulnya. Yang pertama itu masuk di pendahuluan, terus nanti ada masuk ke tujuan penelitian. Terus terang untuk latar belakang, karena mungkin kalau dicek plagiasi, saya belum cek plagiasi, mungkin di atas 30% juga barangkali. Karena saya lebih fokus ke tujuan penelitian dan batasan-batasan masalahnya, karena di situ mungkin yang paling penting untuk apa yang akan ditulis nantinya. Yeah. Karena kalau di latar belakang dan ininya mungkin secara umum apa yang dimaksud, apa tujuan dari penggunaan tangki penyimpanan air ini. Dan ini terus terang berani mengambil ini di luar, sebenarnya artinya di luar dari kebiasaan jurusan saya yang biasanya saya geluti, tapi mungkin ada sisi baiknya untuk memperdalam ilmu-ilmu terkait GWT, SPT, karena ini mungkin lebih mengarah ke sipil mekanikal barangkali itu. Nah, pertama latar belakang bahwa setiap gedung itu mempunyai tangki penyimpanan air minum. Jadi sistemnya ini saya belum membuat satu apalagi namanya ini bahan persentase untuk setiap itemnya, karena barusan juga selesai workshop. Tapi ini masih utuh dari rencana penelitian itu, mulai dari pendahuluan dan lain-lainnya. Tapi nanti saya akan menyampaikan mungkin dari intisari dari masing-masingnya. Tadi di latar belakang ini lebih banyak ke sistem penyimpanan tangki penyimpanan air minum yang biasa disebut dengan ground water tank. Ground water tank itu adalah biasanya itu dipergunakan pada gedung-gedung yang mempunyai lahan yang sempit dan mempunyai gedung yang tinggi, terus diperuntukkan di lantai basement. Nah, lantai basement inilah nantinya akan biasanya terdapat ada beberapa konstruksi, yaitu GWT sendiri dengan SPT. SPT itu adalah pembuangan air kotor atau limbahnya. Tapi di sini saya akan lebih cenderung ke groundwater tank-nya. Groundwater tank itu adalah konstruksi yang untuk penyimpanan air bersih. Nah, tangki air dirancang untuk menyimpan air sebagai dasar kebutuhan organisme hidup.
elemen tangki air tanah meliputi plat dasar dan dinding tangki. Tangki harus bertumpu pada tanah dengan kuat. Nah, di sini yang biasanya terdapat di ground water tank itu yang perlu diperhatikan itu adalah dari sisi seismiknya. Apa itu seismik? Seismik itu adalah getaran tanah yang biasanya disebabkan oleh gempa. Nah, di sini tujuan utama dari penelitian ini terkait dengan itu. Apakah nantinya kita mendapatkan struktur itu akan berpengaruh, artinya groundwater ini akan mengakibatkan pengaruh terhadap struktur itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa model, ada pemodelan dinamis untuk analisis seismik. Nah, pemodelan ini mungkin terkait dengan strukturnya, karena pemodelan itu adalah untuk mendapatkan mana yang mempunyai tekanan lateral dan mana yang mempunyai tekanan, tapi kita akan lebih mengkhusus ke tekanan lateralnya. Tekanan lateral itu adalah tekanan yang mengarah ke yang menyebabkan dari gedung tersebut atau GWT tersebut mempunyai tekanan ke samping, bukan tekanan ke bawah. Ini terkait dengan massa air sendiri itu yang cenderung bergerak ke samping. Jadi dia mempunyai getaran sehingga menyebabkan tekanan lateral. Ini adalah model tank spring mass, dan ini nantinya masuk ke perhitungan-perhitungan, dan ini adalah deskripsi struktur tangki yang akan diteliti atau yang sedang dikerjakan. Nah, penyimpanan persegi ini adalah volume yang ada di sini sebenarnya itu minimal mulai dari 216 sampai 500. Beberapa gedung, ada 9 gedung. Nah, yang terkecil itu 200, itu 504. Tanah seismik adalah respons spektrum di wilayah ini termasuk lunak yang mempunyai percepatan sekitar 1 yang bisa diketahui bahwa seismik itu yang percepatan 1,2 itu adalah seberapa besar getaran yang terjadi pada saat terjadi gempa. Nah, kalau di daerah sini itu didapatkan sekitar 1,2. Ini adalah contoh perhitungan kapasitas reservoir dan pompa transfer. Nah, mungkin dalam pembahasan ini mungkin nanti lebih mengarah ke perhitungan-perhitungannya mungkin di bab-bab selanjutnya. Nah, ini adalah rumusan masalah. Ini barangkali yang lebih penting di sini. Karena kemarin saya sebenarnya ragu juga dengan ini, karena sepertinya saya buka-buka di daftar pustaka agak kurang juga referensinya, dan termasuk yang mengangkat judul ini mungkin saya lihat saya coba-coba buka di Mendeley juga agak kurang juga. Tapi biar kita nanti akan melihat dulu dari rumusan masalah ini. Rumusan masalahnya itu tentang satu, evaluasi penggunaan water tank terhadap konstruksi gedung. Nah, ini evaluasi penggunaannya ini sebenarnya masih terbilang masih umum.
Terus yang kedua adalah pengaruh seismik gempa yang lateral terhadap penggunaan groundwater tank pada lantai basement. Terus yang ketiga, menentukan kapasitas tangki penyimpanan bawah groundwater tank, kapasitas tangki cadangan air bersih, dan air pemadam kebakaran. Artinya dari ketiga rumusan masalah ini saling berkaitan. Mulai dari kita mengevaluasi penggunaan water tank-nya dulu, apakah layak sebenarnya gedung tersebut menggunakan ground water tank. Terus kedua masuk ke strukturnya, yaitu pengaruh seismik itu apakah menyebabkan bisa menyebabkan pengaruh terhadap struktur gedung tersebut. Nah, setelah ini kita bisa mengetahui, terus ke menentukan kira-kira kapasitas yang cocok untuk memenuhi kebutuhan di gedung tersebut. Namun muncul masalah, kalau menurut saya, cuman barangkali alat ukurnya apa yang harus dipakai ini saya belum dapat juga. Mungkin barangkali dari teman-teman kalau misalnya punya referensi mungkin bisa membantu juga, bahwa pengaruh tersebut, pengaruh dari groundwater tank itu terhadap gedung itu, kira-kira alat ukurnya apa yang bisa diketahui, apa yang harus dipakai, alat ukur apa yang bisa dipakai untuk mengetahui tersebut. Apakah cuma di lab atau ada alat-alat yang dipakai, apakah itu bersifat getaran-getaran yang bisa mempengaruhi struktur gedung. Nah, ini yang masih dalam tahap pencarian. Terus untuk tujuan penelitian ini adalah pemilihan konstruksi groundwater tank dan perangkat alat yang dapat memberikan konstruksi layak untuk pembangunan konstruksi GWT pada bangunan Unipek. Nah, karena di sini adalah bangunan utama adalah bangunan Unipek. Artinya pemilihan konstruksi groundwater tank itu ada beberapa jenis. Nah, jenis yang dipakai adalah konstruksi beton. Nah, inilah nanti yang akan dievaluasi terkait yang ada di rumusan masalah. Terus yang kedua adalah evaluasi perilaku groundwater tank akibat seismik gempa lateral terhadap kekuatan struktur gedung Unipek. Nah, tujuan penelitian itu adalah untuk evaluasi perilaku groundwater tank-nya. Artinya dari perilaku air yang ada di situ dengan beban layan sendiri dari groundwater tank itu kekuatan struktur gedung Unipek itu apakah mempunyai pengaruh. Terus yang ketiga adalah melakukan identifikasi dan evaluasi kesehatan terhadap kebutuhan air pada gedung Unipek. Artinya ini masuk ke bidang sipil mekanikalnya, bahwa mengidentifikasi kapasitas yang kita bangun dari groundwater tank itu terhadap kebutuhan air nanti yang akan dipakai di gedung, apakah memenuhi atau tidak. Terus untuk C, yaitu batasan masalah. Nah, di sini batasan masalah itu kita mengkhususkan ke groundwater tank-nya, karena sebenarnya groundwater tank itu beberapa terkait. Maksudnya biasanya satu paket ya, dengan SPT. Konstruksi beton terdapat pada Gunung Unipek, Universitas Jambi. Terus yang kedua, jenis GWT yang dikerjakan pada Gunung Unipek adalah gedung ground water beton bertulang dengan treatment water tank.
Artinya bahwa batasan masalahnya di sini kita mengkhusus ke jenis GWT-nya, GWT groundwater tank dengan treatment water tank. Treatment water tank itu adalah dia mempunyai penyimpanan air baku untuk penjernihan. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan penjernihan secara manual, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang airnya memerlukan satu saringan atau filter, nah ini juga yang nantinya akan dipakai. Jadi ada dua jenis treatment water tank. Terus untuk yang ketiga, pada proyek gedung STP dan GWT sangat berhubungan dengan pekerjaan lain sehingga kita harus memahami pengertian dan fungsinya. Artinya pada pembangunan STP dan GWT itu kita betul-betul mengetahui fungsi dari masing-masing. Mungkin nantinya tetap kita mengkhusus ke GWT, tetapi tetap ada pembahasan lainnya bahwa STP itu sangat berhubungan juga dengan GWT, walaupun kita tidak mengupas secara lengkap untuk STP-nya. Terus yang keempat, jenis yang dilakukan terhadap gedung ini Pak adalah groundwater tank GWT pada bangunan. Bangunan sebenarnya ini dikhususkan untuk bangunan-bangunan seperti hotel, apartemen, rumah sakit, dan kampus. Untuk memenuhi kebutuhan air yang berkualitas maka diperlukan beberapa treatment pada air sumur. Ini adalah treatment untuk air sumur dalam. Karena groundwater tank itu memang harus ada yang namanya sumur dalam. Karena tidak bisa mengandalkan penggunaan air dari misalnya PAM gitu. Terus GWT adalah suatu konstruksi bawah tanah yang berfungsi untuk menampung dan mengolah air bersih yang bersumber dari sumur dalam. Nah ini tadi. Pada GWT ini terdapat 3 bagian konstruksi, yaitu intake, WTP, dan reservoir. Nah, intake ini adalah bagian dari air baku tadi, mulai dari sumur dalam sampai ke air baku. Nah, inilah biasanya memerlukan water treatment plan. Terus masuk ke water treatment plan-nya sendiri. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwa dari intake itu bisa diolah untuk bisa jadi air minum. Dari air baku itu mungkin bisa, kalau misalnya kita memakai air baku, ataupun misalnya air bakunya masih tetap memerlukan penjernihan, maka dilakukan lagi saringan. Nah ini di dalam water treatment plan, tapi judul ini, penelitian ini tidak mengupas sampai ke pengolahan seperti itu, tapi dia lebih mengkhusus tadi di batasan masalahnya tadi itu ada 3. Terus untuk ketiga, reservoir-nya. Reservoir ini adalah yang jenis konstruksi yang terakhir yang terdapat di ujung di lantai atas bangunan yang bertujuan untuk menyimpan air yang dari intake terus diolah di water tank. Di water tank GWT itu tadi kalau misalnya sudah di treatment kemudian dimasukkan ke reservoir. Nah, antara STP dan GWT sangat dibutuhkan untuk keperluan bangunan untuk mengandalkan kualitas air yang baik untuk tamu. Kalau untuk kampus ya untuk
mahasiswa dan dosen. Terus daftar pustaka itu barangkali dari paparan-paparan penelitian saya mungkin masih banyak kekurangan-kekurangannya, tapi yang jelas saya masih akan melakukan perbaikan-perbaikan karena lebih fokus ke tadi itu permasalahan, batasan masalah dan tujuan penelitian. Barangkali itu presentase singkat saya. Mungkin ada tanggapan atau ada masukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tampilkan ke judul tak Pak Aziz. Ini. Evaluasi. Oke. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan tugas yang terkait dengan evaluasi rencana penelitian, yaitu evaluasi penggunaan groundwater tank terhadap gedung Unja. Untuk selanjutnya saya persilakan mungkin kepada teman-teman yang lain untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Aziz. Baik Bu, saya barangkali sedikit untuk sharing dengan judul dari teman kita ini Pak Aziz. Saya hanya mau sharing aja kaitannya dengan groundwater tank. Artinya keterkaitan water tank dengan gedung itu sendiri kan terpisah Pak. Artinya tidak ada kaitannya ya. Groundwater tank ini adalah menyiapkan air baku, air bersih untuk suplai ke masing-masing gedung atau kebutuhan sesuai dengan gedung itu. Artinya sekedar barangkali sharing dengan Pak Aziz bahwa yang inti dari judul ini baiknya barangkali proses apakah penajamannya proses terhadap penyediaan air bakunya sehingga layak dipakai di groundwater tank itu, atau suplainya, kebutuhan suplai terhadap masing-masing gedung, terhadap masing-masing pengguna di gedung itu sendiri. Nah, itu barangkali sekedar sharing Pak Aziz. Demikian Pak. Baik, saya langsung jawab ya Bu. Ya silakan Pak. Baik Pak Hasan. Selama ini saya juga biasanya di gedung itu yang namanya groundwater tank itu saya biasanya ada memang yang sudah jadi Pak. Cuman saya perhatikan di sini groundwater tanknya memang enggak lain dari yang biasanya. Artinya groundwater tanknya itu memang terdapat di lantai basement. Lantai basement itu dia bertingkat, sudah di lantai dasar, nah terus di bawahnya lantai dasar itu dia membuat groundwater tank. Nah, jadi biasanya kalau groundwater tank itu di lokasi yang luas, itu mungkin bisa terpisah. Cuman di gedung ini memang satu paket, malahan dia mempunyai bore pile sendiri. Dia akan dianukan bore pile sendiri untuk konstruksi groundwater tanknya ini karena memang cukup besar. Cuman tadi itu menarik juga, apakah ini lebih fokus ke penyaluran airnya atau ke strukturnya itu. Nah ini mungkin hal yang berbeda memang. Kalau untuk strukturnya mungkin, karena saya masih memasukkan ada dua di sini. Itu menyangkut masalah strukturnya sendiri terhadap pengaruhnya terhadap struktur utama. Nah, yang kedua tadi di sini saya memang mengangkat juga penyaluran air ini. Artinya distribusi air ini dari baku ke masing-masing gedung. Itu juga saya masukkan, Pak. Cuma kalau dilihat ini memang dua hal yang berbeda. Satu menyangkut masalah struktur, satunya menyangkut masalah
distribusi pemenuhan airnya. Ya, betul betul. Pak. Nah, jadi karena saya berpikirnya mungkin terlalu sempit juga kalau saya cuma mengupas masalah distribusi airnya, karena sipilnya di mana, artinya begitu. Ilmu sipilnya mungkin tidak terlalu dalam di situ, Pak. Lari ke mekanikalnya, Pak. Lari ke mekanikal kalau cuman itu. Jadi saya mengkombinasikan di sini. Cuman masalahnya saya belum pernah juga mendengar dan melihat judul ataupun makalah yang mengangkat tentang pengaruh groundwater tank ini terhadap struktur utama. Kalau groundwater tank ini memang dibangun di lantai basement. Nah, ini cuman mungkin menjadi masalah adalah alat ukurnya apa. Alat ukurnya apa yang bisa dipakai untuk mengetahui bahwa apakah ini groundwater tank ini berpengaruh terhadap struktur gedung tersebut. Karena groundwater tank ini gaya lateralnya yang luar biasa, Pak, banyak pastinya. Artinya air yang ada di dalam bak itu barangkali kalau misalnya normalnya mungkin cuma sedikit getarannya, tapi kalau misalnya ada getaran-getaran seismik gempa, itu mungkin sangat berpengaruh besar terhadap getaran-getaran yang ada di struktur utama. Barangkali itu, Pak. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih, artinya juga apakah bisa dikombinasikan struktur dengan distribusi air tersebut, artinya satu hal yang sangat berbeda menurut saya, memang begitu. Begitu mungkin, Bu. Mungkin juga ada nantinya. Baik, yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada juga yang mau bertanya. Saya persilakan. Kalau tidak ada, saya sedikit mungkin Pak Asis ya. Jadi sebenarnya sebelum menulis lebih lanjut itu, yang biasa saya lakukan itu dan harus memang terpenuhi, kita harus membatasi memang pada judul. Jadi kita harus tegas pada judul memang ya. Jadi minimal pada judul itu ada konten atau ada informasi terkait yang pertama, apa problemnya, permasalahannya apa. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan apa. Nah kalau kita lihat judulnya Pak Asis ini kan ada metodenya itu adalah penggunaan groundwater tank ya. Ya. Sudah ada. Informasi tentang metode ada. Kemudian hasilnya nanti untuk apa? Ini belum tercermin di sini. Nah ini yang menjadi kebingungan Pak Asis. Apakah tadi boleh dimasukkan tujuannya itu untuk distribusi pemenuhan air ya pada gedung. Jadi itu boleh nanti ditambahkan judulnya Pak. Hanya di bagian depan juga kalau mau ke strukturnya berarti boleh evaluasi pemilihan struktur, boleh. Kalau mau mengarah ke strukturnya, jadi nanti judulnya boleh evaluasi pemilihan struktur ya, evaluasi pemilihan struktur GWT terhadap distribusi pemenuhan air Gedung Unja. Nah itu berarti sudah ada informasi tentang hasilnya nanti untuk apa. Kemudian yang tadi yang belum muncul itu metodenya. Metode ada ya tadi? Oh iya. Metode sudah ada GWT. Ya. Setidaknya informasi-informasi itu yang sudah muncul di judul. Oke. Langsung sudah kita batasi. Memang penelitian tak jadi tidak terlalu bercabang nanti pikiran saya tidak terlalu bingung. Saya mau kemana ini, bingung mau ke strukturnya kah atau mau ke sipil mekanikalnya. Iya. Mau ke distribusinya. Apalagi namanya struktur pondasinya juga boleh, Pak. Iya. Iya kan kalau tidak salah bisa juga itu. Saya tadi baca-baca jurnal ada juga yang mengangkat tentang pondasi groundwater tank. Nah itu menarik juga pondasinya yang dia ini. Gaya dukung tanahnya, Bu. Ya.
Oh, pondasinya. Iya, jadi ada mungkin data sondirnya nanti yang terkait tanah-tanah kan. Iya, 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 boleh, boleh, Bu. Iya. Artinya saya lebih fokus ke konstruksi groundwater tank-nya tersebut. Ya, hanya saja Pak itu tadi harus ada masalah. Iya, masalahnya itu tadi, Bu. Artinya kalau saya masalahnya itu belum ada barangkali yang ini kan bahwa groundwater tank itu terhadap struktur utama itu seperti apa pengaruhnya? No. Maksud saya GWT yang ada pada gedung Unja sekarang itu apakah ada permasalahan yang muncul atau seperti apa? Karena kalau kita melihat evaluasi berarti ada kekurangan, ya. Ada permasalahan. Jadi judul itu berangkat dari suatu permasalahan, Pak. Jadi pasti nanti ditanyakan, Ki, memangnya masalah apa yang ada di Unja GWT Unja itu? Masalahnya apa? Oh, berarti kalau masalahnya itu berarti kan ini kan baru mau dibangun sebenarnya. Sekarang ini dalam Berarti tahap perencanaan, Pak. perencanaan. Ya, oh begitu. Berarti saya masuk ke perencanaannya karena memang lebih fokus ke saya memang ke perencanaan karena saya di bagian perencanaan dan MK-nya. Nanti saya kirimkan jurnalnya nih Pak, bisa jadi referensi utama nih. Ada jurnal saya dapat perencanaan pondasi groundwater tank, salah satu proyek yang ada di Jakarta. Gedung BPJS, saya lihat. Bisa Ki mengacu ke sana nanti lihat Ki bagaimana latar belakangnya, bagaimana rumusannya. Jadi dia ke arah struktur pondasinya. Iya, kita juga di sini ke arah struktur pondasinya itu kita menggunakan ETAPS dan SAP 2000 itu untuk perhitungan struktur water tank-nya sendiri. Oke. Nanti mengarah ke kekuatan daya dukung tanahnya juga ya, masuk di Iya. nanti tuh Pak. Daya dukung tanah itu ada semua sondir filenya, bor filenya, sondirnya sudah ada semua itu. Bor file ada, sondirnya ada, terus dia pakai solder file. Jadi pondasinya ini pakai solder file. Itu di anunya itu dia memakai ground angkur memang. Iya. Oke Pak Asis, nanti saya fotokan ini ya. Saya nggak bisa nggak tahu di mana cara downloadnya ini. Saya nggak temukan. Nanti saya fotokan Ki saja, Di. Siap. Kita cari, kita lihat bagaimana. Jadi saya lihat itu. Tunggu saya coba stop screen Ki juga dulu. Oke. Pak tampilkan Pak. Nah, ini Pak Asis, kurang lebih perencanaan pondasi groundwater tank proyek gedung BPJS Jakarta Pusat. Bisa kita jadikan rujukan nanti, referensi utama. Oke. Ini di bawahnya ada struktur pondasinya memang, kemudian dia khusus ke daya dukung tanah. Oke. Dua saja cukup, tapi kalau mau tiga-tiganya boleh. Jadi ini bisa kita merencanakan ya Bu ya. Oke, saya lebih senang kalau merencanakan sebenarnya karena saya betul-betul paham kalau perencanaannya, maksudnya karena memulai dari awal memang. Ya, jadi pemenuhan data juga nanti enggak kesulitan ya Ki. Kesulitan ya. Oke, fix. Siap. Ya. Hanya tadi saya belum temukan hipotesisnya ya. Jadi untuk menemukan gap research-nya itu memang belum. Makanya ini boleh nanti dimasukkan sebelum rumusan masalah ya. Jadi penulisan latar belakang tak nanti itu latar belakangnya nanti tesis tak itu di bagian paling bawah sebelum perumusan masalah itu harus ada hipotesisnya bahwa ini yang kita jadikan bahwa penelitian tentang perencanaan fondasi itu antara lain saya lihat dulu kesimpulannya. Enggak muncul kesimpulannya. Oh ini. Berarti judul yang pas itu ya Bu ya. Perencanaan.
perencanaan konstruksi Iya, konstruksi groundwater tank pondasi. Atau pondasi atau langsung ke struktur anunya GWT-nya, Di? iya GWT-nya, Mi? iya perencanaan konstruksi groundwater tank GWT kan. Iya. Pada oh iya ya pada. Nah itu yang paling berat menurut anunya itu karena dari teorinya itu harus ke prakteknya kan ya Bu ya. Betul. Jadi tadi judulnya perencanaan konstruksi groundwater tank. Ya. Jadi pembatasan masalahnya nanti itu ke pondasinya dan ininya ya Bu ya, pondasi pemilihan pondasi dan struktur GWT-nya sendiri kan. Oke. Oke Bu. Bisa juga ditambahkan tadi judulnya perencanaan konstruksi groundwater tank untuk pemenuhan distribusi pemenuhan air pada itu gedung UNJ gedung apa tadi? Mipek. Ya. Jadi hasilnya ini groundwater tank itu untuk distribusi pemenuhan air, maksudnya seperti itu. Oke. Oke. Siap. Oke Bu. Diperbaiki lagi nanti Pak Di. Iya siap. Perbaiki supaya mana tadi? Nah, nanti betul-betul sudah pasnya, saya betul-betul nanti akan membuatnya itu ke pembuatan di latar belakangnya itu ya apa ini yang betul-betul plagiasinya akan diperhatikan. Dan ini mungkin minggu depan sudah bisa dianukan lagi nih. Iya, sudah harus minimal fix lah, karena perlu diingat teman-teman, saya hanya mendampingi sampai pertemuan sekian ya. Iya. Jadi nanti kurang lebih konstruksi penulisan atau penyusunan latar belakang itu sudah seperti ini. Minggu depannya sudah jelas. Jadi isi dari pendahuluan itu, latar belakang itu, jadi memuat apa yang tercatat atau tertulis di judul. Misalnya tadi kalau Pak Asis tentang konstruksi GWT, berarti di latar belakang ini harus muncul, dan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu harus nyambung. Iya. Kalimat akhirnya ini harus ada key yang menunjukkan bahwa dia nyambung ke sini. Misalnya ini, salah satu aspeknya adalah dari segi kondisi lapisan permukaan jalan. Oke, dan di bawahnya lagi tertulis jalan adalah, nah itu yang saya maksud tadi, harus nyambung ya. Dan ingat, penulisan latar belakang itu ada berbagai tipe. Ada yang kalau saya sering menggunakan piramida terbalik, artinya piramida terbalik itu khusus ke umum ya, khusus ke umum. Kita angkat kondisi umum dulu, kemudian nanti semakin ke bawah, semakin mengerucut ke rencana penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kurang lebih memuat groundwater, GWT tadi, kemudian tentang pondasinya, seberapa penting kekuatan pondasi, kemudian bagaimana sih nanti dampaknya terhadap distribusi pemenuhan air, itu harus termuat semua di latar belakang. Dan ini tadi yang saya maksud, sebelum rumusan masalah itu, di sini harus ada
hipotesisnya, contohnya ya pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh yang tadi jurnal yang saya perlihatkan, itu telah memperlihatkan bahwa pentingnya suatu perencanaan fondasi dalam suatu pembangunan GWT. Salah satunya dilakukan oleh misalnya si A yang melakukan penelitian pada perencanaan GWT pada proyek BPJSD ini, dan hasilnya menyatakan bahwa memang perlu data tanah yang, kesimpulan tadi yang saya baca itu bahwa memang perlu data tanah yang real dan lengkap dalam melakukan proses perencanaan GWT seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan sehingga ini nih masuk di tujuan tak kita, sehingga hal tersebut melatar belakangi penelitian yang akan dilakukan, yaitu perencanaan konstruksi GWT untuk distribusi pemenuhan air pada gedung bla bla bla, seperti itu. Pak Asis ya? Siap Bu, ya. Oke, jelas. Jelas Bu, jelas. Iya. Next, yang lain? Tinggal action. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sama-sama. Yang lain silakan. Kedengaran Ji suaraku? Halo, kedengaran suaraku, Bapak Ibu? Ya Bu, ya kedengaran Bu. Biasa penyakitnya mahasiswa kalau disuruh presentasi kayak tiba-tiba tidak ada yang dengar suaranya terus. Penyakit lama bersemi kembali. Oke, silakan, siapa selanjutnya? Saya sudah masukkan juga itu Bu. Sebenarnya buru-buru masukkan, hanya ya sekedar dulu minta masukan untuk bagaimana menyempurnakan selanjutnya. Saya sudah masukkan di highlights itu. Apa bisa saya lanjut Bu untuk ini, untuk mendapatkan masukan? Bisa kita tampilkan di kita. Iya. Ya. Pak Hasanuddin, saya karena kan dua Pak Hasanuddin di kelas kita, ada Pak Hasanuddin Tok, ada Pak Hasanuddin Muhyiddin. Yang mana kita Pak? Hasanuddin Tok. Hasanuddin Tok Bu. Hasanuddin Tok ya. Oke, saya lihat dulu. Saya bantu share screen ya. Ini Pak Hasanuddin ya. Oh iya Bu. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini kan masih Bu, masih sangat prematur, hanya untuk mendapatkan masukan nantinya ke terutama Ibu dan teman-teman yang lain. Kaitannya rencana, jadi memang rencana judul mungkin akan berubah nantinya juga setelah saya melihat tadi presentasi Pak Asis yang kayaknya masih menyeluruh, tidak terfokus ke sasaran ya. Ini juga kelihatannya judulnya ini kayak masih bersifat umum. Jadi saya coba mengangkat judul kebijakan
kontrak long segmen preservasi untuk meningkatkan kinerja jalan nasional. Nah, itu judul yang kami angkat, dan kemungkinan akan kami nanti setelah melihat tadi akan kami fokus terhadap inti yang sebenarnya inti penelitian yang akan kami lakukan. Lanjut Bu, saya lanjut barangkali bagaimana lanjutin dulu. Iya, tunggu. Ada kata pengantar, langsung pendahuluan barangkali Bu. Iya. Ya, jadi dalam bentuk kontrak long segmen ini ada inovasi yang dihasilkan dari kegiatan proyek perubahan, yaitu yang dari sistem lama itu kontraknya tidak panjang, artinya dia hanya step by step. Dengan adanya inovasi yang dihasilkan dari kegiatan proyek perubahan ini adalah tersusunnya skema kontrak baru bagi pekerjaan long segmen preservasi, di mana skema ini merupakan suatu langkah strategis untuk membagi risiko secara berimbang antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam pelaksanaan program preservasi jalan nasional untuk meningkatkan kinerja jalan nasional. Skema baru long segmen ini berupa kontrak long segmen itu sendiri. Artinya di mana berbagi beban ini, di mana pemeliharaan itu memang risikonya tidak terhadap pengguna, tetapi harus berimbang dengan penyedia jasanya. Dalam arti kata, apa yang dilaksanakan dalam pemeliharaan itu, ya konsekuensinya, misalnya ada waktu pengembalian kondisi. Waktu pengembalian kondisi itu dalam satu kontrak itu dibatasi, misalnya kontrak long segmen itu sampai dengan 31 Desember atau katakanlah 12 bulan. Nah, di 3 bulan pertama itu ada namanya pengembalian kondisi dengan preventif di situ. Nah, dari dasar itu nanti berjalan kinerjanya. Artinya itulah tadi yang kami maksudkan pembagian berimbang. Nah, apabila dalam pelaksanaan pengembalian kondisi selama 3 bulan itu, di situ baru muncul nanti ada kinerja jalan, ada denda kinerja, itu yang kami maksud dengan kondisi berimbang. Jadi apabila ada kerusakan yang terjadi di setelah masa pengembalian kondisi selama 3 bulan pertama itu, nanti di 3 bulan seterusnya, itu akan terjadi risiko terhadap penyedia jasa, bahwa kalau dia ada pekerjaannya cacat, katakanlah cacat mutu, itu ada perhitungan konsekuensi konsekuensinya untuk pemotongan. Jadi bukan pengembalian, ada nanti pemotongan terhadap kinerjanya. Jadi dan dikasih masa tanggap. Artinya setelah 90 hari plus 1, diadakanlah inspeksi pemenuhan pengembalian kondisi tadi itu. Apabila volume base yang dikontrak itu dia belum selesaikan di pengembalian kondisi, berarti otomatis dikasih masa tanggap 7 hari. Jadi masa tanggap 7 hari berarti 98 hari, sudah 90 hari perhitungan. Nah, pada saat masa tanggap 7 hari itu dia tidak laksanakan, berarti terjadilah pemotongan pada pembayaran. Nah, pemotongan pada pembayaran itu akan dihitung per segmentasi per 100 meter. Jadi misalnya di dalam pelaksanaan pemeliharaan itu
indikatornya, misalnya satu terhadap perkerasannya, kemudian yang kedua terhadap drainasenya, yang ketiga terhadap pengendalian tanamannya, dan seterusnya. Ada beberapa indikator dalam 100 meter, segmentasi per 100 meter itu, kalau dia terjadi temuan cacat terhadap beberapa item tadi, tetap kita lakukan pemotongannya satu. Nah, dan nilai nanti perhitungan pemotongan pembayarannya itu 1/100. Jadi 1/100 dari panjang cacat. Hanya saya belum masukkan di sini. Nanti untuk seterusnya baru saya mungkin masukkan 1/100 panjang cacat dibagi dengan panjang total, dikalikan per hari dikali nilai lingkup. Itu nanti proses berimbang itu tadi yang kami maksud di latar belakang. Kemudian bisa lanjut barangkali, Bu. Lanjut ininya. Di mana jaringan jalan nasional itu adalah salah satu prasarana yang mampu mendorong bangkitnya perekonomian nasional dengan menghubungkan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Di mana saat ini dominasi moda angkutan jalan telah melayani perpindahan barang dan penumpang. Lanjut. Ini rumusan masalahnya, kondisi kemantapan merupakan salah satu indikator kinerja jalan. Beberapa masalah yang sering muncul terkait tugas fungsi balai jalan sebagai pelaksana penyelenggara jalan, yaitu distribusi pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, itu salah satu barangkali kendala. Kemudian perencanaan teknik yang tidak akurat. Yang ketiga yaitu permasalahan pembebasan lahan, karena masih terdapat misalnya pemanfaatan masyarakat terhadap bahu-bahu jalan itu. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan kontrak pekerjaan pemeliharaan seringkali memerlukan perubahan lingkup maupun penambahan anggaran karena keterlambatan respon terhadap perbaikan kerusakan sehingga kontrak tidak efektif dan efisien menjawab kerusakan jalan. Seperti itu yang saya maksud tadi, sudah dikasih waktu untuk pengembalian kondisi selama 3 bulan, 90 hari, hanya karena responnya tidak cepat, sehingga potensi kerusakan itu bisa melebar, karena tidak tertangani dalam waktu yang ditentukan. Makanya tadi itu kami katakan harus berimbang, tidak hanya ke pengguna jasa saja, dia harus berimbang ke penyedia jasanya. Makanya terjadi tadi itu pemotongan indikator. Seperti itu yang kami maksud. Lanjut. Penerapan sistem manajemen mutu masih menyiasakan temuan auditor. Jadi ini memang seringkali ini temuan-temuan terjadi kalau masuk auditor intern maupun eksternalnya. Jadi sistem manajemen mutunya ini kan masih menyisakan temuan-temuan yang banyak sekali. Kemudian uji layak fungsi jalan belum sepenuhnya ditindaklanjuti pelaksanaannya. Kemudian pengujian material konstruksi yang menghasilkan mix design dan job mix sebagai acuan pelaksanaan belum efektif dilaksanakan. Jadi biasanya saya sebut ini kadangkala hanya menggugurkan kewajiban. Jadi tidak dipodomani secara saksama, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi tidak sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga meskipun terdapat paket kontrak pada tahun berjalan, namun masih terdapat kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki, yang menjadi keluhan pengguna jalan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Lanjut. Identifikasi permasalahan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi pada tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut, yaitu kami bagi terhadap tugas dan fungsi, kemudian masalahnya. Itu kalau masalah perencanaan ini kan masalah program.
Program itu menimbulkan masalah pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan lapangan. Nah, ini tadi artinya seharusnya itu lapangan membutuhkan misalnya katakanlah 10 miliar, tetapi yang dialokasikan hanya 5 miliar. Jadi di sini menimbulkan suatu masalah dalam melaksanakan pemeliharaan itu sendiri. Kemudian perencanaan teknisnya. Perencanaan ini tidak akurat. Artinya perencanaan teknis ini tidak sepenuhnya betul dilaksanakan sesuai dengan survei lapangan. Demikian. Kemudian dari sisi pelaksanaannya, yaitu pembangunan itu sendiri terkendala tadi itu kalau memang kita adakan pembangunan jalan itu terkendala dengan pembebasan tanah, pembebasan lahan. Nah, ini yang sering berlarut-larut. Kemudian reservasi jalan jembatannya sendiri itu masalahnya pelaksanaan kontrak pemeliharaan tidak efisien dan efektif yang kami sebut tadi itu. Artinya dari unsur perencanaan teknisnya, kemudian dari segi alokasi anggarannya yang kadangkala mix di situ, sehingga dalam pelaksanaan kontrak pemeliharaan tidak efisien dan tidak efektif, yang membuat nanti pada saat kita survei awalnya MC 0%-nya untuk membagi dalam lingkup penanganannya itu terkendala dengan pendanaan. Seperti itu. Kemudian penerapan SMN, sistem manajemen mutunya dan pengendalian mutunya. Nah, ini kelihatannya kalau ada temuan ini masih bersifat administratif, sehingga pengguna penyedia jasa itu cenderung tidak kapok lah istilahnya, karena dia hanya bersifat administratif. Kemudian pelaksanaan penyedia peralatan dan pengujian bahan. Nah, ini jadi masalah juga, yaitu peralatan tidak sesuai yang dibutuhkan. Hasil mix design dan job mix itu tidak sepenuhnya diterapkan seperti yang kami sebut tadi. Nah, kemudian keselamatan dan layak fungsi jalan belum sepenuhnya dilaksanakan karena terkendala anggaran itu tadi. Lanjut. Kemudian tujuan penelitian kami ini adalah tujuannya itu kita harus betul-betul melakukan survei mutual check 0% dengan output sebagai berikut, yaitu alokasi pembiayaan dapat dipastikan. Nah, itu tadi harus alokasi pembiayaannya dapat dipastikan. Kemudian kondisi lapangan dapat diketahui untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan detail engineer desainnya. Karena itu tadi kendala perencanaan yang kadangkala waktu kita aplikasikan itu sudah tidak sesuai. Nah, apakah memang faktor perencanaannya sudah memakan waktu lama baru dianggarkan? Nah, itu juga kan salah satu permasalahan. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan lingkup penanganan, yaitu kita harus tentukan lingkup penanganannya terhadap rutin. Maksudnya rutin ini yang bisa dilaksanakan dengan kondisi manual, artinya tidak memerlukan peralatan. Peralatannya hanya alat bantu saja. Kemudian rutin kondisi ini harus dilaksanakan dengan dukungan peralatan, seperti halnya misalnya ada pelaksanaan penanganan kerusakan dengan menggunakan pepinset, menggunakan alat pemadat yang sesuai, ya, itu yang kami maksud. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksinya, kalau ini kan memang direhabilitasi ya mutlak harus menggunakan peralatan yang sesuai. Kemudian penerapan sistem manajemen mutu SMN dengan mekanisme jaminan mutu pelaksanaan, yaitu material kita mulai dari sumber untuk menentukan desain mix formulanya, kemudian lanjut ke turunannya yaitu job mix formula harus betul-betul dilaksanakan. Kemudian alat peralatan ini sesuai yang dibutuhkan di lapangan dan peralatan laboratorium itu sendiri, karena kadangkala kendala kita ini mengenai masalah peralatan laboratorium yang sangat biasa tidak disiapkan.
Nah, kemudian tenaga, jumlah tenaga harus sesuai yang dibutuhkan. Kemudian kesiapan lahan, hasil pengujian kepadatan sangat menentukan terhadap kesiapan lahan. Karena intinya kalau pekerjaan jalan, khususnya untuk diperkerasat, kalau hasil pengujiannya tidak masuk, kemudian kita melangkah ke selanjutnya, mulai dari misalnya penyiapan badan jalannya, capping layernya, terus dan seterusnya, agregat kelas A-nya, dan seterusnya ke atas. Kalau itu tidak memenuhi, kemudian kita lanjut, itu risikonya cepat rusak. Kemudian pengendalian mutunya. Jadi pengendalian mutu ini, yaitu peralatan laboratorium ini mutlak harus dipenuhi. Dan sumber daya tenaga teknis. Ini yang kadang-kala kendala, karena tenaga teknis untuk pengujian-pengujian itu yang sangat sulit dipenuhi sampai saat ini. Kami anggap masih langka. Lanjut. Kemudian batasan masalah saya batasi ke ruang lingkup utama terdiri dari preservasi atau pemeliharaan, rekonstruksi, rehabilitasi jalannya itu. Kemudian preservasi, pemeliharaan rutinnya. Jadi lingkupnya tadi itu yang kami sudah urai di atas. Kemudian preservasi, pemeliharaan rutin jembatan sebagai pendukung daripada long segment itu tadi. Ditambah dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu, getril, dan sebagainya. Kemudian lanjut. Sudah habis. Sudah habis, Bu. Saya kira itu ini untuk barangkali masih prematur sekali. Mohon masukan barangkali terutama dari Ibu dan teman-temannya lain. Demikian barangkali saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan teman-teman yang ingin memberikan masukan mungkin terkait dengan rencana penelitian Pak Hasanuddin. Tok. Pak Hasanuddin 1. Hasanuddin Tok ini, Bu. Soalnya ada aku satu itu. Saya persilakan bagi yang ingin memberikan masukan terkait rencana penelitian Pak Hasanuddin, silakan. Oh, iya. Baik, Bu. Iya. Menarik juga sebenarnya dari judul Pak Hasanuddin. Ini kan Pak Hasanuddin lebih fokus ke masalah kebijakan kayaknya ini, karena mereka berkaitan dengan kontrak. Cuma perlu barangkali kalau masalah kebijakan, ini kan tadi yang disampaikan di tujuan penelitiannya itu kan lebih banyak ke teknisnya. Tapi kalau dilihat dari judulnya ini kebijakan kontrak, artinya berhubungan dengan lebih banyak dengan regulasi ya Pak Hasanuddin kalau dari judulnya Pak Hasanuddin ini. Ya, betul sekali Pak Asis. Saya kira begitu. Nanti kemungkinan saya akan, setelah saya melihat tadi judulnya Pak Asis juga, kemungkinan kita fokus. Tanya ini judul ini kan masih umum, berbentuk umum. Nanti saya pertajam ke analisisnya, analisis preservasinya, seperti itu. Jadi memang ini hanya sharing, melempar dulu, kemudian melihat juga teman-teman, dan mendapat masukan dari Bu dosen, sehingga kita bisa mengkerucutkan. Seperti itu barangkali Pak Sis. Iya, betul Pak. Mirip-mirip dengan saya tadi ini. Jadi lebih banyak ke betul. Masih mengambang mau kemana ini. Iya. Oke, hanya itu Pak Asis. Iya Bu. Artinya itu tadi, artinya dari anunya kan lebih banyak ke ke regulasi. Ya. Nah, sedangkan di batasan masalah sudah berbicara di rekonstruksi. Iya. Artinya lebih sudah mengarah ke teknis. Cuma masih ya begitu, masih perlu belum match lah, belum satu frekuensi maksudnya begitu. Belum satu server ya. Iya.
Terima kasih Pak Asis. Jadi sama persis koreksi saya Pak Hasanuddin ya. Jadi pemaparan Pak Hasanuddin tadi itu much discuss about regulation. Jadi I don't see about engineering or lingkungan environmental itu saya tidak melihat. Jadi kebijakan itu hanya berbicara mengenai regulation. Sementara kita ini kan di engineering ataupun lingkungan ya. Nah, mungkin nanti perlu dikerucutkan. Jadi sebelum kami memberikan masukan, kita juga harus bertanya dulu ke Pak Hasanuddin, what's the problem? Apa masalah yang terjadi di sana, Pak Hasanuddin? Karena itu intinya. Kalau berbicara masalah kebijakan, kayaknya kita agak melenceng ya, dan agak susah kayaknya kita melanjutkan karena itu tadi. Oh iya Bu, betul. Jadi sebenarnya ini kayak curhat di sini karena yang kita temuin kan sebenarnya regulasi dengan penerapan kondisi di lapangan ini memang itulah yang sangat menyulitkan bagi pelaku di lapangan. Kecuali mungkin boleh ya, misalnya penerapan spek bla 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 pada long segment preservasi misalnya ya. Untuk meningkatkan kinerja jalan nasional, study case-nya di mana? Study case di mana? Jalan apa? Jalan nasional apa, Pak? Oh iya Bu. Nah, misalnya kita ambil long segment ini paket preservasi jalan yang saya sementara tangani, yaitu mulai dari Polewali sampai dengan Malabo. Nah, mungkin bisa Polewali sampai ke Malabo ya? Ya, sampai Polewali, jadi terbalik Bu, Malabo, kita mulai dari urutan dari Sulbar. Iya. Malabo, Tabone, Polewali. Jadi ada 3 ruas. Malabo, Tabone, Polewali. Ini ruas ya Pak? Nah, ini ruas, jadi terdiri dari 3 ruas ini. Sepanjang long segment tadi. Jalan seperti ini? Ya, jalan, ruas jalan, Malabo, Tabone, Polewali, betul Bu. Oke. Kemudian yang permasalahannya di sana apa Pak? Apakah tidak sampai umur rencana, sudah rusak atau seperti apa? Betul, tidak sampai umur rencana Bu. Jadi intinya di sana itu karena tadi itu kami urai di atas bahwa yang kendala utama itu kan penerapan DMF. Jadi dari DMF ke JMF-nya itu tidak sepenuhnya dilaksanakan. Tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga kan ya Pak, perbandingan mungkin studi perbandingan, kita analisis perbandingan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan ya. Bisa juga Bu. Jadi kita kodril nanti ruas-ruas ini. Ya, kita ambil sampel-sampel. Ya. Sampel-sampel anunya Pak, masing-masing titik. Ya, yang jelasnya data perencanaan tak lengkap Pak. Terutama masalah mix desainnya. Ada. Kemudian dia pakai apa di sana Pak? Struktur lentur. Jadi dia punya perkerasan itu mulai dari bawah penyiapan badan jalan, kemudian naik ke penanganan agregat kelas A-nya, ya. Kemudian masuk ke ACBC, terus laston lapis antara ACBC, kemudian lapis ausnya ACWC. Jadi ada 4 tahapan itu dalam rekonstruksinya. Nah, kemudian dari preservasi penanganan untuk rutin kondisinya itu kita lihat dari hasil MC0-nya. Karena ada mungkin sampai rusak sampai base-nya, ya kita harus perbaiki sampai dengan kita pasang agregat kelas A. Nah, kemudian langsung di CAP. Jadi istilahnya CAP itu untuk pengembalian kondisi. Jadi campuran aspal panas yang tidak merujuk terhadap spesifikasi.
Kalau nanti mengenai apalagi mengenai aturan mengenai preservasi itu di mana disebutkan itu, Pak? ada dalam spesifikasi. Spek apa itu, Pak, namanya? Spesifikasi 2018. Evaluasi penerapan spesifikasi 2008 tentang reservasi ya? Ya. Atau langsung spesifikasi umum karena sudah bentuk umum di situ, Bu. Spesifikasi umum Bina Marga 2018. Tentang preservasi ini pada kinerja seperti ini mungkin kurang lebih, Pak, ya. Ya. Bisa. Evaluasi penerapan spek Analisa tentang preservasi kinerja nasional. Apakah nanti realisasinya atau penerapannya itu memang sudah terlaksana sebagaimana dimuat pada spek umum itu atau seperti apa? Ya. Ya. Ya, Bu. Jadi nanti kita rumusan masalahnya itu mana tadi rumusannya itu? Rumusan masalah itu rumusan masalah itu boleh nanti yang kita paparkan kondisi existingnya. Ya, kondisi existing. Kondisi existingnya seperti apa? Ya, boleh. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Hasanuddin ya. Ya. Saya lihat ini teman-teman masih pada bingung ya. Jadi sebelum saya lanjut dulu, Pak Hasanuddin, perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam judul itu setidaknya harus memuat beberapa informasi. Sama tadi yang saya sampaikan kepada Pak Asis juga, bahwa paling tidak dia memuat problemnya apa, masalahnya apa, kemudian metodenya. Metode itu kan sini sudah tercermin bahwa ada penerapan spek umum Bina Marga, ini sudah metodenya. Kemudian hasilnya itu kinerja jalan nasional, ini sudah masuk. Masalahnya apa tadi? Masalah yang ada di sana tadi itu yang kelihatannya belum masuk. Iya, Bu. Jadi itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa saya lihat masih ada kebingungan dari teman-teman di sini karena dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa harus ada referensi utama tak, harus ada referensi rujukan tak. Jadi seharusnya yang teman-teman lakukan itu, misalnya ada tadi draft judul ya, misalnya ada draft judul yang sudah kalian siapkan itu, paling tidak ada mencari dulu literatur yang relevan dengan rencana judul itu minimal 10 lah. Itu dulu hal yang perlu kita lakukan supaya tidak buta-buta, Ki, enggak bingung, Ki. Jadi terbalik sebenarnya yang teman-teman lakukan. Makanya saya dari awal arahkan bahwa apa hipotesisnya. Jadi harus ada minimal 1 atau 2 jurnal rujukan yang kita temukan dulu. Jadi itu yang menjadi rujukan tak, karena mustahil, karena dosen pembimbing itu tidak mengetahui full, meskipun saya misalnya roadmap penelitian saya itu kebanyakan ke material jalan, misalnya aspal ya, tapi mustahil saya mengetahui secara umum hal-hal yang terkait dengan aspal. Jadi sebenarnya dosen pembimbing itu hanya bersifat atau berfungsi sebagai fasilitator saja, fasilitator dengan bermodalkan literatur tentunya. Jadi yang menentukan literatur referensi yang paling relevan itu adalah mahasiswa sendiri.
Jadi harus memang ada nuta, ada panduan tak itu itulah tadi literatur jurnal. Misalnya Pak Asis tadi ya yang saya sampaikan tadi, Pak Asis, kalau Bapak tadi mau membuka kembali itu silakan buka kembali video recording ini untuk melihat tadi, karena saya tidak sempat download tadi Pak Asis ya literatur yang saya perhatikan tadi. Oh iya iya. Ya, jadi Oke, Bu. Siap. cari dulu jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan rencana penelitian supaya tidak bingung apa yang saya mau tulis di bab 1 misalnya latar belakang, rumusan masalah dan lain sebagainya. Ya. Jadi tadi Pak Asis saya sudah contohkan satu, judulnya sudah insya Allah sudah fix. Sudah ada satu jurnal rujukan, sisa satu jurnal referensi yang lain. Kemudian Pak, demikian juga dengan Pak Hasanuddin ya. Ya, silakan buka Ki, silakan googling Pak ya. Silakan googling, sudah ada tadi draft rencana judul. Silakan googling, nanti akan muncul semua itu Pak. Banyak sekali tuh jurnal-jurnal terkait. Bisa mikir lihat nih apa yang dia teliti, di rumusannya apa, kemudian cara menulis di latar belakang apa. Jadi akan ada panduan tak. Tidak buta-buta Ki ceritanya. Ya, Bu. Ya, oke. Nanti dosen bisa mengarahkan, kayaknya Pak ini dia sudah teliti ini Pak. Kayaknya sudah banyak yang meneliti tentang ini, kita ambil dari segi ininya deh. Seperti itu. Iya Bu, sebenarnya sudah ada juga sebagian Bu. Ini saya minta izin sampaikan tadi ini, saya punya yang cek plagiasi. Misalnya ini saya coba dulu. Share screen. Share screen. Mana ya? Bentar Bu. Paper. Karena kelihatan itu Pak, kelihatan kalau bingung Ki. Ya, ini sangat general pembahasan kemudian tidak muncul apa of the research plan-nya itu tidak muncul Ki. Apa rencana penelitian itu tidak muncul. Tandanya Ibu bingung. Nah, kalau yang tadi itu sebenarnya sudah agak mendingan ini saya punya. Nah, ini kan ya cuma ya masih belum connect lah antara satu dengan yang lainnya. Karena saya masih lebih banyak menulis sendirinya. Iya. Artinya jurnal-jurnalnya itu memang sebagian sudah ada sebenarnya, memang terutama di Mendeley itu yang sudah kita terapkan itu Pak, sudah kita gunakan di tugas itu Mendeley. Iya, ini di Mendeley ini, sebagian ini. Oke. Di daftar pustaka muncul di daftar pustaka tak, coba saya lihat Pak. Saya belum perhatikan tadi. Cuma yang saya punya Word ini belum ini Bu, di referensinya itu dia belum muncul di autobiografinya. Jadi saya masih copot dari Mendeley-nya sendiri langsung ke saya. Kenapa bisa enggak muncul Pak di bibliografinya? Nggak tahu juga, harusnya kan muncul di referensi itu kan, harusnya kan muncul di Word. Ya. Coba buka Ki, coba Word tak. Ini saya sebentar. Nah, inilah Word saya ini. Enggak, belum muncul, belum. Oh, iya, oke. Word. Nah, ini. Kelihatan, Bu? Ya, kelihatan.
ini harusnya sudah muncul di sini. Iya ya. Nggak muncul. Ini bibliografi, coba ini bibliografi. Ya, ini. Iya. Enggak, anu tak tugas tak tadi, Pak, tugas tak. Word-nya, coba tampilkan keyword-nya tugas tak. Bab 1 tak. Oh iya iya. Oke. Ini. Kelihatannya, Bu? Belum muncul, Pak. Kita stop screen dulu yang satu. Iya. Oke. Nah, ini. Ya. Referensi. Coba bibliografinya di mana coba di tulisan tak ini mana kita gunakan jurnal, Pak? Mana? Tidak ada. Saya lihat di sini Bapak oh ini diusulkan oleh ini penulisan nama itu usahakan jangan ditulis manual, Pak ya. Ke atas tadi, ke atas. Nama-namanya orang tadi yang nama-nama peneliti sebelumnya, nama-nama. Oh. Yang di atas tadi. Yang di sini. Ya, coba cari Ki yang mana kita kutip ke bawah lagi. Nah, ini Jai. Coba. Ini kita ketik manual atau bagaimana? Ketik manual, Bu. Aduh, berarti belum berfungsi dong manajemen referensinya. Belum, makanya saya lagi cari ini kenapa masalahnya di aktivasinya. Saya punya Word ini kayaknya lewat, harus ulang ini. Iya, ulang Ki, hapus Ki dulu baru download ulang Ki, Pak. Ada berbagai macam itu pilihan download ya, ada berbagai macam pilihan download aplikasinya. Iya. Jadi ini belum ternyata kelihatan bahwa Bapak belum menggunakan manajemen referensi yang betul ya. Karena kalau sudah menggunakan Mendeley dengan betul itu akan tidak manual lagi sampai ke bibliografinya. Oke, nanti dicari masalahnya Pak. Oke Bu, siap. Oke, mungkin penutup yang lain yang presentasi nanti di next pertemuannya. Jadi oleh-oleh pada pertemuan ini setiap mahasiswa silakan mencari referensi minimal 10 lah, minimal 10 terkait dengan rencana penelitiannya. Jadi saya buka dulu, saya tampilkan dulu. Jadi jangan, makanya saya bilang yang membuat susah itu kalau kita kuliah itu membuat susah diri tak sendiri karena biasa ada mahasiswa yang menabung tugas. Tugas itu kan bertambah jadi semakin rajin Ki menabung, semakin banyak yang tidak terselesaikan. Jadi nanti dibuat saja dalam bentuk matriks ya. Saya contohkan misalnya nomor, nama, judul, rumusan, hasil, misalnya pada referensi 1 nama jurnal yang kita temukan itu misalnya Gusti ya, penulisnya itu penelitinya Gusti dan kawan-kawan, judulnya itu misalnya analisis campuran aspal, rumusannya apa, misalnya karakteristik marsal, hasilnya seperti apa, kemudian perbedaannya yang kita penelitian tak dengan penelitiannya apa. Jadi demikian seterusnya ya Bapak Ibu, minimal 10 jurnal yang kita baca dulu. Jadi nanti ada dasar pijakan tak, ada panduan tak dalam menulis, tidak buta-buta, minimal nanti pada saat presentasi pertemuan berikutnya sudah lebih mengerucut lah dan general lagi pembahasannya. Oke, jadi ini tugas selanjutnya, silakan
dibuatkan matriks seperti ini. Saya ulangi, silakan dibuat matriks penelitian terdahulu. Jadi ini juga Bapak Ibu nanti akan butuhkan di bab 2. Jadi matriks yang Bapak Ibu buat ini, tugas yang saya berikan ini nanti itu akan dimasukkan nanti di bab 2. Pada pertemuan nanti Pak Ipul nanti pasti dia akan memberi tugas untuk membuat matriks penelitian seperti ini. Nah, sekarang saya berikan awal karena penting untuk menuliskan pendahuluan pada rencana penelitian Pak. Kemudian 10 jurnal yang Bapak Ibu download itu silakan kirim di Hiles ya. Mentahnya silakan dikirim di Hiles juga, matriksnya juga silakan dikirim. Oke, sampai di sini jelas? Jelas Bu, jelas. Ini tugas 5 menit saja, ini tugas 5 sangat gampang dan sangat mudah ya. Duduk depan laptop 5 menit, tulis di Google rencana penelitian tak apa akan muncul ratusan jurnal yang relevan. Sisa memilih 10, kemudian di-download, dibaca baik-baik, silahkan diisi di matriks ini. Oke? Tidak susah ya, Pak? Iya, Bu. Tidak, Bu. Bu. Iya, sekali lagi saya tegaskan, jangan suka menabung tugas ya, kalau ada diberikan, karena tugas-tugas yang diberikan itu tidak susah kok, tidak susah. Oke? Ya, Bu. Bu, ada masa tanya ini, Bu. Iya, silakan, Bu. Mengenai, kan ini kan judul saya, Bu, analisis risiko lingkungan pada proyek SUTED. Yang saya belum mengerti di situ, Bu, yang hipotesisnya. Kan ada 2 variabel di situ yang diambil. Nah, makanya tadi, karena agak bingung saya lihat ini teman-teman pada bingung, makanya saya sekarang balik lagi. Kan dari awal memang saya minta teman-teman untuk mencari jurnal rujukan ya, untuk ditulis Ya, sebagai tulis. Tapi itu yang tidak dikerjakan ternyata, malah lebih asik menulis sendiri ya. Jadi sekarang minimal tugas yang tadi saya berikan ini membantu. Ada panduan tak, Bu? Jadi silakan rencana judul tak itu tulis di Google, akan muncul itu berbagai macam jurnal penelitian serupa. Di situ Miki ambil satu yang paling mendekati dan kita jadikan panduan. Apa di rumusannya, ya seperti itu. Oke? Oke, Bu. Makasih. Meminimalisir kebingungan dari Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan tugas. Baik, untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup sampai di sini dulu. Tugasnya silakan dikerja. Kalau saya sarankan begitu pertemuan ini kita akhiri, langsung kerja saja, kita selesaikan ya. Jangan ditabung-tabung tugasnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kembali dengan presentasi teman-teman yang lain yang belum presentasi. Ingat pada tugasnya silakan menerapkan Mendeley, di Turnitin juga, kemudian dicek tipe-tipenya ya, penulisannya. Kesalahan persempurnaan maksud saya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu kesempatannya pada pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.